Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang lelaki tampan bernama William Trainer. Ia memiliki kehidupan yang sangat mewah. Bisa dikatakan ia sudah memiliki segalanya, dari harta berlimpah, rumah mewah, serta pekerjaan dan orang tua yang sangat menyayanginya. Namun, di suatu hari saat ia berangkat ke kantor dalam kondisi hujan, tiba-tiba tertabrak oleh seorang pengendara motor. Di sisi lain, ada seorang gadis bernama Loisa yang di hari itu juga baru saja dipecat oleh pekerjaannya. Dan alasan mengapa ia dipecat karena tempatnya bekerja saat itu sedang mengalami kebangkrutan. Penderitaan Loisa tidak hanya di situ, ternyata keluarganya juga mengalami kesulitan keuangan. Hal ini yang menjadikan Loisa merasa tertekan, sehingga dirinya akan berusaha mencari pekerjaan pengganti secepat mungkin. Kemudian Loisa ditawari untuk menjadi perawat oleh seorang difabel, yang tak lain adalah si William tadi. Tibalah hari di mana Loisa akan mendatangi rumah majikannya dengan mengendarai sebuah bis. Dan ternyata ia sangat terpesona dengan kemegahan dan kebesaran rumah majikannya tersebut. Seketika, perempuan bernama Camelia Trainer yang merupakan ibu William telah menunggunya dan mengajak Loisa untuk masuk. Pada hari itulah Nyonya Trainer melakukan interview serta memperkenalkan Loisa kepada William untuk pertama kalinya. Saat hari berganti, Loisa pun kembali ke rumah William dan ia bertemu seorang pria bernama Nathan yang merupakan perawat medis dari William. Setelah selesai berkenalan, Nathan langsung memberinya sebuah catatan super lengkap kepada Loisa terkait rutinitas William sehari-hari. Tak lupa, Nathan juga turut memberitahu mengenai beberapa obat yang harus diberikan pada William. Singkat cerita, Loisa menemui William dan ia berusaha untuk mengakrabkan dirinya. Tapi tingkah William terlalu sangat dingin, alias cool. Hal ini membuat Loisa merasa tidak bisa untuk akrab dengan William. Bahkan Loisa sudah berusaha untuk membuatkan teh, melakukan semua pekerjaan, namun ternyata William tidak memperhatikan dirinya. Ia selalu menolak ajakan Loisa untuk dekat dengan dirinya. Tak terasa 10 hari pun telah berlalu. Loisa merasa tak dianggap sama sekali, karena setiap tingkah lucu yang ia tunjukkan tidak pernah digubris sedikit pun. Akan tetapi, Loisa tetap sabar dan tenang menghadapi perilaku William. Hingga suatu hari kedua sahabat Will bernama Robert dan Alice sengaja datang dan untuk berbincang mengenai perusahaan mereka bertiga. Namun kedatangan dua sahabat Will ini justru membuat ibu Will merasa cemas serta takut jika Will tidak bisa mengontrol perbuatannya. Selain itu, Alice dan Robert turut berduka cita atas kejadian yang terjadi pada Will. Dan ternyata kedua sahabatnya ini mengabarkan bahwa mereka akan melangsungkan pernikahan mereka, yang dimana Alice merupakan mantan kekasih dari William. Loisa sengaja memperbaiki bingkai yang habis dipecahkan oleh William, membuat emosi Will semakin buruk. Yang pada akhirnya, Loisa yang tadi ceria menjadi ikut kesal dengan perlakuan Will. Loisa mengatakan bahwa ingin berteman dengan Will dan bekerja di situ karena tuntutan keluarganya yang sangat membutuhkan uang. Mendengar perkataan tersebut, Will pun mulai merasa tersentuh, serta merasa peduli dengan keberadaan Loisa. Yang sejak hari itulah Will sangat menghargai keberadaan Loisa. Will selalu mengajak Loisa menonton film bersama dan bahkan mengajak ia jalan-jalan di taman rumahnya. Dan tiba-tiba saja Nathan hampiri Loisa, serta mengatakan bahwa Will sedang memiliki suasana hati yang sangat baik. Kemudian Nathan turun mengajak Will untuk melakukan check up di rumah sakit. Yang di sanalah Nathan bercerita terkait penyakit lumpuh yang dialami majikannya. Beberapa hari berlalu, musim salju pun berlangsung dan Will mengalami kedinginan, sehingga ia sendiri pun harus terbaring di tempat. Sebisa mungkin, saat Lucia datang, Will meminta Lucia untuk merapikan bantalnya. Namun beberapa setelah itulah Loisa terus merasa cemas dengan keadaan Will semakin memburuk, bahkan menghubungi ayahnya Will serta Nathan. Tapi mereka tidak menjawab telepon dari Lucia. Tak lama datanglah Nathan ke rumah itu. Loisa pun bergegas menceritakan keadaan Will yang semakin memburuk. Keesokan paginya, Loisa dan William saling bercerita di taman belakang. Will pun terlihat sudah mulai menerima keadaan Loisa.
Berkat rasa kagum terhadap perempuan tersebut dan atas pemikiran itulah, tak kerasa mereka berdua semakin bisa menghabiskan waktu bersama. Tidak lama kemudian Luisa memberi penawaran kepada orang tua Will untuk mengajak putranya jalan-jalan. Beruntung tawaran Luisa diterima dan mereka pun berangkat ke sebuah kota. Dan kota tersebut ada kegiatan perlombaan kuda. Namun sayangnya, kursi roda Will malah tersangkut akibat kondisi tanah yang terlalu basah. Hal itu pun membuatnya tidak bisa kemana-mana dan berujung Luisa meminta orang di sekitar untuk membantu Will. Tetapi setelah itu, Will malah marah kepada Luisa. Ia menganggap bahwa dirinya baru saja menjadi beban bagi banyak orang. Orang yang tidak seharusnya turun tangan malah harus ikut membantunya. Keesokan harinya, Will menerima undangan dari Alice, di mana Will artinya akan mengajak Luisa ke pesta itu bersama. Namun sebelum kabar itu ia terima, Luisa lebih dulu mendapat kabar bahwa ayahnya mendapat pekerjaan baru. Yang ternyata ayahnya itu dibantu oleh Will. Bahkan ayah Luisa itu bekerja di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Will. Hal ini dilakukan Will agar Luisa bisa mendapatkan mimpinya. Singkat cerita, tibalah di hari pernikahan Alice. Dan tentunya Will datang ditemani oleh Luisa. Di tengah asyiknya menikmati pesta, tiba-tiba ada seorang wanita menghampiri Will dan berkata bahwa pria yang baik itu adalah Will dan pria yang buruk adalah Robert. Tidak ingin berpikir jauh, Luisa pun langsung mengajak Will untuk berdansa, yang sontak seluruh tamu mulai melihat ke arah mereka, di mana keduanya menikmati momen yang mereka ciptakan tersebut, tanpa mempedulikan pernikahan Alice. Selepas momen itulah, waktu pun kembali berganti. Kali ini, Will, Luisa, dan juga Nathan sudah berada di bandara untuk liburan ke Paris. Setiap kegiatan mereka lewati bersama, baik itu di tempat tertutup maupun terbuka. Di mana pada malamnya Will bersama Luisa turut berada di pasir pesisir pantai. Seiring berjalannya waktu, mereka semua kembali berjalan-jalan. Dan tujuan mereka kali ini adalah Swiss, di mana ibu dan ayah Will turut menyusul ke negara itu demi putra mereka. Dan siapa sangka, disinilah Will memberitahu bahwa ia akan mengakhiri hidupnya. Will sadar bahwa kedekatannya dengan Luisa sangatlah positif, tapi ia tak yakin kalau kondisinya sekarang ini bisa membuat Lucia bahagia. Mirisnya setelah penyampaian tersebut, scene langsung beralih ke Lucia yang sedang duduk sendirian sembari tersenyum dan juga membaca surat dari Will. Will berkata bahwa Lucia telah berhasil membuatnya jatuh cinta. Dengan Will sengaja memberikan seluruh harta warisan kepada keluarga Lucia. Yang sedihnya dengan pernyataan tersebut bisa dipastikan bahwa memang benar kalau Will sudah meninggal dunia selamanya.